Cerita dalam bahasa Indonesia. Segelas susu. Saat itu tahun 1863, 157 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki malang menjual barang-barang aneh dari rumah ke rumah. Kertas dan pensil, kertas dan pensil. Oh, Bibi, biarkan aku membantumu. Terima kasih, Howard. Kau benar-benar anak yang baik. Sungguh kau benar-benar permata. Terima kasih banyak, Bibi. Howard berjalan dan melihat beberapa anak laki-laki bermain. Kertas dan pensil, kertas dan pensil. Apa kau ingin membelinya? Sangat berguna untuk sekolah loh. Hei Howard, kami sudah punya perlengkapan kami. Iya, Papa membelikanku sekotak pensil dan kertas minggu lalu. Lebih baik kau bermain dengan kami. Terima kasih, tapi aku benar-benar perlu menjual beberapa barang hari ini. Oke. Saat Howard berjalan pergi, dia tiba-tiba mendengar beberapa kekacauan. Dia berbalik untuk melihat bahwa salah satu dari anak laki itu jatuh dan kakinya terluka. Minggirlah, cepat. Ambil kain dan air dingin. Tenanglah, jangan gerakkan kaki kau dulu. Sudah, ini akan mengatasi rasa sakitnya. Dan jika sudah sedikit berkurang, kau segeralah pulang dan jangan gunakan kakimu selama beberapa hari. Kau akan baik-baik saja. Ini sudah terasa lebih baik. Howard, kau bisa menjadi seorang dokter, kau tahu? Ya, itu benar. Howard ingin menjadi seorang dokter. Dia bekerja keras dalam studinya, berusaha sekuat tenaga untuk menabung untuk biaya kuliahnya, tapi tidak mampu menghasilkan uang yang hampir cukup. Dia sangat lelah dan juga putus asa. Dokter, benar. Bagaimana dengan ini? Haruskah aku menyisihkan ini untuk membayar 1/100 biaya sekolahku, atau haruskah aku membeli sepotong roti? Makananku untuk 2 hari. Betapa bodohnya aku bermimpi menjadi seorang dokter. Itu tidak akan pernah terjadi. Lupakan makan malam. Jika aku mendapatkan air untuk diminum untuk menghilangkan rasa laparku, itu akan menjadi keajaiban. Howard telah kehilangan semua harapannya, tapi dia tidak bisa hanya duduk di bawah pohon itu memikirkan nasibnya. Jadi walaupun dia merasa lelah, lapar, dan juga sedih, tapi dia tetap bangkit untuk mencoba dan menjual dagangannya. Dia datang ke sebuah rumah dan mengetuk pintu. Ya? Kertas dan pensil, kertas dan pensil. Nona, maukah kau membelinya? Kau ini Howard, bukan? Aku melihatmu membantu wanita tua di sana untuk memotong rumputnya, dan aku telah melihatmu membantu orang-orang di lingkungan itu berkali-kali. Ya, apakah kau mau kertas dan pensil? Kau terlihat sangat lelah. Sebenarnya, ya aku sedikit lelah. Bisakah aku minta segelas air? Masuklah sebentar, duduk saja dulu, silakan. Howard masuk dan duduk di ruang tamu, sementara gadis itu pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan segelas besar susu segar di tangannya. Ini, ambillah Howard. Wah, terima kasih banyak. Howard mengambil gelas itu dan minum dengan lahap. Itu adalah minuman paling memuaskan yang dia minum dalam beberapa minggu. Berapa harus kubayar ini? Anggap saja itu terbayar lunas dengan semua kebaikan yang telah kau tunjukkan di lingkungan, Howard. Ibuku berkata, tidak ada sedikit pun kebaikan yang terbuang percuma, semua akan kembali. Saat kau melakukan yang terbaik, hidup mengirimkan keajaiban saat kau tidak mengharapkannya. Kata-kata gadis itu dan segelas susu tidak hanya memuaskan rasa lapar Howard. Mereka telah memenuhi pikiran dan hatinya dengan harapan baru. Dia tahu dia akan melakukan yang terbaik yang dia bisa, dan kehidupan akan menjaganya. Tahun-tahun berlalu, dan suatu hari, gadis yang telah memberinya harapan dan juga susu jatuh sakit parah. Tidak ada dokter yang bisa membantunya. Kita harus apa? Katakan padaku dia akan sembuh, dokter. Aku khawatir aku hanya tahu satu dokter yang mungkin bisa membantu putrimu. Dia harus dibawa ke rumah sakit di kota.
Dia bahkan mungkin harus dioperasi. Maka gadis itu pun segera dibawa ke rumah sakit di kota. Di sana, dokter mengoperasinya, merawatnya dengan sangat baik. Memang butuh waktu lama untuk pulih, tetapi syukurlah akhirnya dia pulih kembali. Tapi meski baik-baik saja, dia merasa sangat khawatir. Oh, aku tidak tahu bagaimana aku akan membayar tagihan rumah sakit ini, Ayah. Aku sudah lama sekali berada di sini dan jumlah tagihannya pasti besar. Selamat pagi, pasienku akhirnya sembuh dan sehat. Siap untuk pulang? Iya, tapi kami masih belum menerima tagihannya. Oh, tagihannya? Oh, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lihatlah, dokter sendiri yang telah membayarnya dengan lunas. Lihatlah. Ketika gadis itu melihat ketagihan, dengan heran dia melihat cap besar dibayar di atas tagihannya. Dan kemudian ketika dia kebetulan membaliknya, dia membaca sebuah catatan. Dibayar lunas dengan segelas susu. Berapa harus kubayar ini? Anggap saja itu terbayar lunas dengan semua kebaikan yang telah kau tunjukkan di lingkunganmu, Howard. Ibuku berkata tidak ada sedikit pun kebaikan yang terbuang percuma, semuanya akan kembali. Saat kau melakukan yang terbaik, hidup mengirimkan keajaiban saat kau tidak mengharapkannya. Anak laki-laki kecil yang lapar yang telah ditunjukkan oleh gadis itu kebaikannya bertahun-tahun yang lalu dengan memberinya segelas susu, sekarang telah tumbuh menjadi salah satu dokter yang paling terkenal di dunia, Dr. Howard Kelly. Dokter yang telah menyelamatkan nyawa gadis itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia memberinya harapan dan keyakinan pada keajaiban. Dan bertahun-tahun kemudian, dialah yang menyelamatkan hidup gadis itu. Ketika kita baik kepada orang lain, hal-hal baik akan kembali pada kita. Dan ketika kita melakukan yang terbaik, tidak peduli apapun kesulitan hidup yang menimpa kita, keajaiban akan terjadi. Dan hidup itu sendiri membantu kita untuk memenuhi semua impian kita.